Ada kabar gembira bahwa kasus ini bisa cepat selesai, yaitu kabar tentang Propam sudah mulai bergerak. Tapi yang menjadi ganjalan itu masih ada di diri Abah. Tapi yang terpenting adalah diharapkan kabar Propam ini sudah bergerak itu harapan. Bukan cuma Abah saja yang mengharap, tapi seluruh masyarakat nasional, internasional, pemerhati kasus Subang, semua mengharapkan Propam turun tangan membantu Polda Jabar dan penyidik Polda Jabar. Bila benar ini suatu hal yang sangat menggembirakan, bila benar bahwa Propam sudah turun. Tapi apakah ini benar? Karena memang itu harapan masyarakat. Kapolri juga mengapresiasi dan mulai juga masuk di dalam persoalan kasus Subang ini. Itu harapan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Solusi Abah Dafi, pengamat. Kita tetap membahas kasus Subang yang insya Allah ini betul-betul bisa selesai dan di P21 kan tanpa ada halangan, di mana semuanya itu sampai ke akar-akarnya bisa dihukum semaksimal mungkin. Terutama hukumannya adalah mati. Tapi jujur saja Abah masih sedikit meragukan di mana kinerja ini lambat. Abah berpikir, dan sebetulnya sudah Abah bahasakan di video Abah yang lalu, adakah hambatan yang terjadi di Polda Jabar di bawah kepemimpinan daripada Kapolda baru Rai Hugeng Award ini bersama timnya, tim penyidiknya. Karena kenapa? Di periode pertama yang disebut awal-awal kasus ini terjadi, sudah terlihat. Alhamdulillah, Kapolda baru ini terus tanpa pandang bulu, dan kabarnya Propam sudah bergerak turun dari Mabes membantu Polda Jabar. Pertanyaan Abah, betulkah? Karena kenapa? Karena yang menginformasikan lagi-lagi YouTuber, bukannya dari jurnalistik pers. Dan keterangan daripada terutama ini adalah Polda Jabar melalui corongnya Humas. Yang Abah sangat sesalkan adalah itu informasinya gitu loh. Ini kasus bukan kasus lagi, kasus yang harus ditutup-tutupi. Kasus ini sudah Abah ulang lagi. Kasus Paus. Bahkan Paus ini sama dengan Sambo. Mungkin jumlahnya pun sama dengan Sambo untuk oknum-oknumnya yang mungkin bisa terlibat sampai ke Mabes. Kemungkinan besar bisa terjadi itu. Ini di dunia. Apa saja bisa terjadi. Akan banyak paus yang tertangkap. Bukan lagi Abah bilang teri ya. Paus. Baik yang ada di Polsek, Polres, dan di Polda, bahkan Mabes sendiri. Dan kemungkinan juga akan mengejutkan. Bisa saja semua ini terjadi yang Abah ucapkan. Ini harapan Abah gitu loh. Kapolri mengapresiasi gitu loh. Kapolri memberikan pernyataan melalui jurnalistik bahwa kasus Subang ini di bawah pimpinan langsung Kapolri. Itu yang diharapkan. Karena kalau informasi-informasi seperti ini yang terjadi,
naga-naganya akan sama dengan seperti di awal-awal kasus. Terang-terang lobet. Itu yang terjadi. Atau memang terlalu kuat kayak ini? Yang Abah sudah sebutkan di video Abah lalu, bisa saja pangkat Kapolda ini kalah. Yang bisa mengalahkan yang jelas yang di Mabes. Makanya dari awal-awal video dan awal-awal terjadinya kasus ini, ketika Abah mulai awal membicarakan melalui video YouTube, baik itu dari yayasan, lalu sekitar 4-5 video, Abah sudah mengatakan Propam ini sudah harus turun gitu. Jangan juga dibiarkan kerja sendiri Kapolda baru ini dengan penyidiknya. Kalau memang sudah terbentur dengan yang namanya pangkat jabatan, terutama yang di Mabes, itu saran lapor Pak Kapolri. Mulailah terbuka gitu. Mulai transparan. Nggak bisa lagi di kasus ditutupi, sama dengan Sambo ini kelasnya. Bahkan bisa lebih daripada kelasnya Sambo ini. Karena ini masih ibaratnya adalah sisa-sisa daripada orang-orang yang Sambo. Bisa saja itu terjadi, Pak Kapolri. Dan mungkin yang akan mengejutkan, mungkin ini orang yang kemarin berlawanan dengan Sambo di kasus Subang ini bisa saja dia terlibat di kasus Subang. Dan itu kemungkinan juga orang kepercayaannya Pak Kapolri. Jadi memang Abah bahasakan kemarin tentang yang namanya maju kena mundur kena, dan juga tempat pembuangan daripada PNS nakal, bisa saja ini terjadi Pak Kapolri. Jadi berikanlah harapan informasi yang terang benderang. Jangan ini orang-orang menyampaikan informasi melalui YouTuber. Sedangkan sudah ada bagian resmi jurnalistik yang kerjasama dengan instansi Polri yang sebetulnya bisa dipercaya, lebih dipercaya, tidak dipakai saluran ini gitu loh. Dan ini janggal gitu kalau Humas tidak selalu berbicara, menerangkan perkembangan kasus ini. Jangan cuma dikatakan akan ada lagi konstruksi lagi. Bukan itu bukan perkembangan kasus. Kita semua sudah tahu ini masyarakat, bahwa ada oknum. Pertanyaan dari oknum ini harus diterangkan, diinformasikan, dan itu tidak mengganggu dari penyidikan Pak Kapolri. Itu saran daripada lapor. Abah tidak lagi berbicara atas nama Solusi Abah Davi ini, tapi atas nama lapor. Yang lapor selama ini juga sudah banyak membantu sejak Abah masih di Sulawesi loh. Ayolah kita bangun ini institusi. Karena Abah sudah pernah mengatakan di video-video Abah yang lalu, ini keamanan strategis, pertahanan strategis itu ada dua. Di institusi Polri dan TNI. Di dalamnya adalah Polri, di luarnya adalah TNI. Jadi terbukalah harapannya ini Pak Kapolri. Perintahkan Kapolda untuk terbuka informasinya. Perintahkan penyidik untuk terbuka informasinya. Kalau Humas ini tidak mampu, Humas ini dikeluarkan, diganti. Mungkin itu jalan terbaik, karena Humas itu harus difungsikan sebagai corong. Bukan cuma mengatakan, menginformasikan, entah dari siapa, YouTuber lagi yang menginformasikan. Walaupun Abah sendiri sekarang jadi YouTuber, tapi tetap Abah tekankan, jurnalistik yang harus dipergunakan. Seperti itu harapan. Jadi transparansi. Karena ada namanya Undang-Undang KIP. Undang-Undang KIP ini kan juga bagian daripada programnya Pak Kapolri. 16 program dan 8 atau 7 program Pak Kapolri. Itu ada bagiannya. Ini nggak dilaksanakan di Polda Jabar Pak Kapolri. Mungkin itu saja yang Abah harapkan, dan Abah juga mengharapkan ini para penasihat-penasihat Kapolri ini jangan melempem aja gitu loh. Walaupun sudah ada satu orang yang sudah bicara, Pantok.
Doronglah ini Kapolri, berikan saran yang benar. Kalau memang mau membenahi institusi Polri, habisi semua penyakit virus. Jangan tanggung-tanggung, masih banyak orang mau jadi Polri. Mungkin saran ini Abah ulang-ulang terus nanti. Karena kita sudah mendekati yang namanya pilkada. Jangan dijadikan ini menjadi oleh orang-orang yang otaknya pintar tapi nakal, hatinya jahat, menjadi cipta kondisi, repot sendiri nanti. Abah berbicara mungkin ini boleh dibilang ini adalah bahasa apa ini kalau bagi orang-orang seperti Pak Kapolri dan yang lain-lain yang mengerti ini adalah pertahanan strategis negara. Ini harus dipercepat. Coba kita petakan dari dulu. Sudah jelas peta itu sudah ada, nggak usah lagi abah-bahasakan. Setiap provinsi-provinsi mana ini pemetaan untuk setiap pilkada. Percepat ini kasus. Backup ini Pak Kapolda, backup ini penyidik. Propam itu memang diperintahkan di bawah langsung pimpinan Pak Kapolri. Bukan Abah ini mengatakan Kapolda tidak mampu. Tapi kalau memang basisnya itu ada di atasnya Kapolda, bagaimana Pak Kapolri? Ini saran Abah. Kasus ini sama dengan kasus Sambo. Karena ini turunnya Sambo. Dan yang Abah sudah keluhkan di video-video Abah itu nyata. Bukan Abah tidak tahu, tapi Abah tidak mau mendului. Itu saja harapan kuku Abah ini bisa didengar, dilaksanakan dengan cepat. Sekian dulu dari video Abah hari ini. Terima kasih kepada para sahabat yang masih tetap setia untuk mendengarkan, menonton daripada video Abah. Dan selalu mendorong, mensubscribe sehingga perkembangan video baru yang dibentuk di Pulau Jawa ini bisa berkembang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Abah Raffi berikutnya. Hai kamu. Ya kamu. Hotel Prodiomu sudah siap untuk tidur panjangmu. Mati. Terima kasih para sahabat mensupport channel ini. Subscribe, likes, sharing. Terima kasih.